Baiklah anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Model Patriot 4 Cigebang, dimanapun kalian berada. Seperti dimaklum bahwa hari ini sekolah kita menyelenggarakan pembelajaran pendidikan karakter di bulan suci Ramadan dalam suasana merebaknya virus corona COVID-19. Untuk itu, Bapak mengingatkan kepada semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol yang ada, ya, stay at home, belajar, tetap semangat, berdoa juga sambil melaksanakan ibadah puasa Ramadan, insya Allah berpahala. Ya, baik. Untuk itu segera kita akan mulai saja. Ayo kita langsung menuju ke ruangan untuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Model Patriot 4 Cigebang, berjumpa kembali dalam tayangan ini untuk yang kedua kalinya, ya. Setelah beberapa hari yang lalu Bapak menyampaikan materi tentang birrul walidain, dan saat ini pun masih kita akan melanjutkan materi tentang birrul walidain. Untuk itu diharapkan anak-anakku semuanya siap sedia dengan perangkatnya masing-masing. Silakan sambil tetap tinggal di rumah, stay at home, ya. Semangat belajar tetap ada dengan kondisi fit tentunya. Berharap juga semuanya keluarga di rumah pada sehat, ya. Orang tua, ayah, ibu semuanya sehat, kakek, nenek semuanya sehat juga. Teriring doa dari Bapak, semoga kita semuanya dapat menjalankan ibadah Ramadaniyah dengan lebih baik, lebih berkualitas dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menayangkan video yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang kondang, ya. Tentunya masih ingat di benak kalian semuanya bahwa orang tua betul-betul makhluk yang agung dan keramat di dunia. Ingat itu. Orang tua merupakan makhluk yang agung dan keramat, punya tuah di dunia ini. Untuk itu, ya, pada pertemuan kali ini Bapak ingin mengajak anak-anakku semuanya untuk lebih memahami, lebih menghayati, lalu bisa mengamalkan di kemudian hari agar hidup anak-anak semuanya lebih barokah. Satu hal yang sangat Bapak wanti-wanti untuk anak-anakku semuanya, agar selalu menjaga hati, terhadap orang tua kita semuanya. Ya, Bapak sering mendapatkan curahan hati dari para siswa tentang
sikap perilaku orang tua yang tidak berkenan. Nah ini, Bapak ingin semuanya coba membuka mata hati, ya, tetap menjaga pikiran positive thinking terhadap orang tua kita masing-masing. Apapun itu, bagaimanapun itu, tetap ya orang tua kita yang harus dihormat, yang harus ditaati dan dipatuhi. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan dalam firman-Nya di beberapa ayat bahwa kedudukan orang tua itu dalam perlakuan pengabdian ada langsung setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silakan kalian coba dicek surat Al-Isra, ya. Al-Isra ayat 53, ya. Al-Isra ayat 53 ada bagusnya, coba kalian semua cek, kita baca bareng-bareng, ya, supaya nanti itu menjadi jimat. Bukan jimat apa-apa, ini jimat dalam arti menjadi pegangan hidup kita untuk di dunia ini. Karena apapun yang kita lakukan, jika teriring ridho orang tua, insya Allah Ananda akan sukses. Ini ya. Baik, coba sekali lagi Al-Isra-nya dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Ini satu ayat yang memiliki rangkaian etika anak kepada orang tua. Bahwa tadi dikatakan yang namanya pengabdian orang tua itu diposisikan dalam agama kita ada kewajibannya setelah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam berbagai keterangan lain juga diisyaratkan bahwa ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jika orang tua tidak ridho, Allah tidak ridho sama kita. Jika orang tua ridho sama kita, fa insya Allah, Allah pun akan ridho kepada kita. Ini harus jadi pedoman hidup kita semua agar lebih barokah, lebih sukses tentunya dunia dan akhirat. Ada yang barangkali mengusik pertanyaan, Bapak, Pak Jengan, Pak Kiai, Pak Ustadz, gimana saya mau berbuat baik ke orang tua, orang tuanya jahat, orang tuanya kejam, orang tuanya selalu ngomel-ngomel, bikin dongkol. Nah ini barangkali ada kasus seperti itu. Nah ini anakku semuanya, tetap kalau kita kembalikan kepada prinsip tadi, jaga hati, tetaplah berbaik sangka. Ini penting ya. Tetap jaga hati, tetap berbaik sangka kepada orang tua. Walaupun kita anggap kejam, kita anggap galak, dan lain sebagainya, cap yang negatif lah, katakan begitu. Insya Allah orang tua terdorong oleh kasih sayang. Dengan cara itulah orang tua kita, orang tua kalian semuanya
menyayangi kita. Please tetap berbaik sangka. Ananda pernah melihat seekor buaya ketika dia memindahkan bayinya yang masih kecil sekali. Apa yang ia lakukan? Si bayi dimasukkannya ke dalam mulutnya seolah-olah mau diterkam, dimakan. Sepintas itu merupakan, wih, kejam sekali. Tapi seperti itulah seekor buaya, ya, menyayangi anaknya. Perhatikan juga seekor meong atau maung, ya, sama ketika menimang anaknya, memindahkan anaknya dari satu tempat ke tempat lain dengan cara apa coba? Digigit, ya. Bagi yang nggak tahu, wih, kejam sekali itu. Induk meong, induk macan menggigit anaknya. Loh, padahal ia sedang menyayangi anaknya. Dan dengan cara seperti itulah curahan kasih sayang si induk meong, si induk maung, si induk buaya kepada anak-anaknya. Nah, kembali. Barangkali, maaf, ada orang tua Ananda yang karakternya seperti macan, ada yang seperti buaya, ada yang seperti meong, dan seperti lain-lainnya. Intinya, dengan berbagai macam karakter, muaranya sama, merupakan sumber kasih sayanglah orang tua itu. Sehingga mengekspresikan kasih sayangnya kepada kita, anak-anaknya itu, dengan cara dan naluri mereka. Sama saja anakku. Jadi please, Bapak mengajak semuanya untuk tetap berbaik sangka, berhusnuzon, positive thinking. Sekaligus juga untuk menggembleng mental kita apabila ada perlakuan orang tua yang kurang berkenan. Sikapilah dengan sabar. Di samping berbaik sangka, sikapi dengan sabar. Just follow your parent. Ya? Ikuti saja apa orang tuamu yang arahkan, asal tidak untuk kemusyrikan, tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jelas. Dalam surat Luqman dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Fala tuti'huma. Jangan kau taati jika untuk maksiat dan syirik kepada Allah. Tapi ada berikutnya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetaplah pergauli kedua orang tua untuk urusan dunia ini dengan baik. Tetap anakku semuanya, jikapun ada anggapan, pikiran, rasa di hati bahwa orang tua saya ini begini, please jaga sikap, ya, ucapan, sopan, santun dan lain sebagainya kepada orang tua, ya. Bagaimanapun kalian semuanya dilahirkan dari rahim ibumu atas pembuahan ayahmu. Sejak lahir engkau dibelai, engkau disayang, disisipi dengan doa-doa terindah. Semuanya untuk kebaikan, semuanya ekspresi cinta orang tua. Jangan sampai berburuk sangka. Ini tolong dijaga hatinya, ya. Jangan sampai kalian berburuk sangka. Kemudian ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, Bapak, gimana tuh mau berbuat baik ke orang tua? Orang tuanya sudah tidak ada. Ini ya, anakku semuanya yang orang tuanya sudah tidak ada, tetap semangat, ya, tetap semangat
Allah sayang sama kalian semuanya. Dan Allah pasti sudah mengirimkan seseorang untuk menyayangi Ananda, sama seperti orang tua yang sudah meninggal. Coba Anda pikirkan dengan jernih, siapakah orang yang dikirim Allah untuk menyayangi Ananda sebagai pengganti orang tua yang sudah tiada? Coba baca dengan mata hati, cermati. Ya, di sekeliling Ananda mungkin ada kakak, ya, mungkin ada uaknya, ada mamangnya mungkin, atau kakek, nenek, ya, atau mungkin guru di sekolah, atau mungkin orang lain, atau mungkin semuanya mungkin. Allah memberikan pengganti untuk orang tua Ananda yang sudah meninggal. Tangkap itu dengan rasa yang optimis dan baik sangka bahwa Allah tidak akan membiarkan Ananda terlantar. Maka ketika Ananda sudah menemukan sosok yang dianggap pengganti orang tua Ananda, itulah yang mesti Ananda perlakukan dengan sebaik-baiknya. Di rumah ada nenek, jangan sia-siakan nenek kakek. Jangan malah kau tipu, mentang-mentang kakek nenek udah pikun kau tipu, itu astagfirullah, jangan sampai. Di rumah ada kakak, ada teteh, jadikan itu sebagai pengganti orang tuamu. Hormati mereka, taati mereka, ya. Jangan berpikir yang negatif, apalagi suudzon kepada Allah. Lu Gusti kok begini bla bla bla. Enggak, jangan berpikir negatif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menimpakan sesuatu kepada kita, ya, karena Allah punya rencana yang sangat baik untuk kita. Itu. Jadi tetap kita harus bisa membaca dan menangkap isyarat Allah, terutama ketika ada pikiran yang mengusik kita, kepada siapa saya harus berbakti sementara orang tua sudah tiada. Coba Ananda baca keadaan, ya, cermati baik-baik. Di situ, di lingkungan Ananda pasti ada sosok yang Allah kirim untuk menyayangi Ananda dan untuk Ananda berbakti kepadanya. Ya, insya Allah. Kemudian ada lagi Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Uya. Uya itu apa? Ustadz Yahya. Gimana mau berbuat baik, berbakti, itu kan orang tua saya orang tua tiri. Tentunya yang tidak tahu sejak kecil bagaimana karakter saya. Ini dalam urusan berbakti tidak ada beda antara orang tua kandung dan orang tua tiri. Camkan baik-baik. Dalam urusan berbakti dan hormat tidak ada beda antara orang tua tiri dan orang tua kandung. Tapi Pak Ustadz, orang tirinya kejam. Loh, apa bedanya dengan orang tua kandung yang kejam? Ada kan? Sama saja. Udah. Jadi untuk orang tua tiri, Bapak tidak akan membahas secara panjang lebar karena posisinya dalam kewajiban dan hak kita itu sama. Nah, itu ya, yang Anda harus paham. Ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, nanti gimana untuk ke mertua? Ini Bapak doakan semuanya kalian nanti bisa berumah tangga, amin ya. Punya mertua. Ingat. Sekali lagi, ini pun Bapak katakan dalam hal kewajiban dan hak tidak ada beda antara orang tua dan mertua. Sama harus kita hormati, sama harus kita bakti kepadanya.
ini ya. Jadi Bapak menegaskan ini agar kalian tidak tanggung-tanggung berbakti, ya, tidak tanggung-tanggung dan tidak ragu-ragu berbakti kepada siapapun yang berstatus orang tua, termasuk wali kalian. Jika tadi dikatakan orang tuanya meninggal, berarti seperti kakak, kakek, nenek, tete, ataupun siapapun, itu termasuk wali. Artinya orang yang bertanggung jawab mengurusi urusan kalian semuanya, itu wali. Jadi kewajiban dan haknya sama. Baiklah, anakku semuanya, tidak banyak yang Bapak sampaikan. Tadi poin-poinnya sudah Bapak sampaikan secara gamblang, termasuk ayat juga tadi ya. Tolong diingat-ingat kembali apa namanya ayatnya tadi itu, Bapak ulangi. Itu yang pertama itu ada di surat Al-Isra ya. Al-Isra bukan 53, itu 23 ya. Al-Isra 23. Kemudian yang tadi Bapak bacakan tentang orang tua yang dianggap kurang baik, itu ada di surat Luqman ayat 15 ya. Luqman ayat 15. Berikutnya, untuk membuktikan bahwa Anda semuanya sudah belajar, di sini Bapak ingin memberikan satu tantangan berupa apa? Ya, pertanyaan ya, pertanyaan. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Ya, sekali lagi, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada? Itu. Berikutnya yang kedua, bagaimana seorang anak memperlakukan orang tua tiri dan mertua? Itu pertanyaan ya. Silakan dijawab dengan sungguh-sungguh, kalau perlu dengan dalil Al-Quran boleh ya. Terus yang ketiga, ini bukan pertanyaan, ini tanggapan ya. Mohon tanggapannya, dengarkan baik-baik. Ada seseorang yang enggan berbakti kepada orang tuanya karena ia menganggap orang tuanya itu jahat. Orang tuanya itu jahat, sehingga dia nggak mau berbakti kepada orang tua tersebut. Bagaimana tanggapan Ananda? Tuh. Demikian dari Bapak. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kalian semua bisa mengambil hikmah pelajaran untuk kemudian dijadikan pedoman, dijadikan jimat dalam hidup. Ingat ya, keramat orang tua, hormat orang tua, bakti ke orang tua, itu merupakan jimat untuk sukses Ananda dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.